Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan serta saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita diberikan kekuatan dan kesehatan dan dimanapun kita berada dan menyaksikan tayangan ini, saya percaya kita berada di dalam penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga mau mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah berada di tengah tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan, bahwa semua karena kemurahan-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, walaupun kami masih di dalam situasi pandemik dan kami harus masih tetap melakukan ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu setia, Allah yang selalu begitu limpah kasih-Nya di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang terus menguatkan kami Tuhan hari demi hari. Kiranya Tuhan pimpin jalannya ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hari ini Tuhan kami merasakan bahwa Tuhan melawat ke setiap hati kami dan juga menjamah setiap hidup kami sehingga kami boleh terus mengalami hidup yang boleh semakin hari serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini kita mau menyatakan ada kemenangan di dalam Yesus. Kita mau menyatakan bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan pagi hari ini kita mau katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dikatakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang hidup.
Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, kalau Engkau memiliki kasih yang besar Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh nyatakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan kebesaran kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus memuji-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menyembah-Mu selalu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Shalom jemaat Tuhan. GPPS Gang Murni saya menyampaikan selamat bertemu dalam kasih sayang Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Mengapa kita harus tunduk kedaulatan Tuhan? Masa-masa pandemi seperti saat ini, seperti sekarang ini, kita harus patut tunduk dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Memang kita sungguh-sungguh berpikir keras. Mengapa COVID-19 tidak segera hengkang dari Nusantara ini? Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan sungguh-sungguh berdaulat atas setiap saudara dan saya dengan maksud tujuan yang sangat baik. Saya yakin dan percaya Tuhan punya tujuan yang terbaik. Mari saya akan mengajak membaca dalam Injil Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang iman dasar segala sesuatu. Tetapi perlu diingat, iman pun tunduk dengan kedaulatan Tuhan. Bukan berarti kita punya iman kita besar, lalu kita sembarangan.
Namun kita harus patuh bila bukan kehendak Tuhan, tidak akan mungkin seseorang mengambil bagian dari dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Tetap Tuhan berdaulat. Saya akan sampaikan ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Kita sungguh-sungguh dibuat tidak mudah terpancing. Mari kita akan melihat yang pertama, tidak mudah terpancing. Saudara, ada banyak perjuangan hidup yang kita hadapi saat ini. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sifatnya pamer dan sebagainya, senang kompetitif. Tetapi marilah kita sadar, kita harus menyadari bahwa berkat Tuhan bukan untuk kompetisi, bukan untuk bersaing satu dengan yang lain. Karena Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, jangan pernah melihat rumput tetangga lebih hijau. Jangan terpancing melihat rumput tetangga. Tetapi saudara bersyukurlah dengan apa yang Tuhan bagikan berkat untuk setiap saudara. Kita sungguh-sungguh harus bersyukur dengan segala berkat yang Tuhan percayakan pada kita. Tahukah Anda, masa-masa pandemik seperti ini, Tuhan pakai sebagai penampi, Tuhan pakai sebagai penguji, Tuhan juga pakai sebagai pemurni. Apakah kita ditampi, berhasil, diuji, berhasil, dan dimurnikan? Nyata dimurnikan, murni, kemurnian yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah masanya. Masanya setiap saudara dan saya harus hidup tegak di atas iman yang kudus. Iman yang tidak gampang dipengaruhi dan digoyahkan oleh lingkungannya. Bahkan dikatakan Mazmur 127, 1 dan 2 dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperlui dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Orang benar itu luar biasa, dilingkungi, dikelilingi kasih kemurahan Tuhan. Jadi jangan sampai keluar dari hadirat Tuhan sia-sia. Bangun pagi-pagi, pulang larut malam. Kalau bukan Tuhan, tidak akan bisa terjadi. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi semuanya itu Tuhan. Marilah setiap kita ini berdaulat. Dalam masa-masa COVID-19 yang merebak dan merajalela ini, kita harus lebih tunduk dan kita mau menghidupi hidup yang patuh dengan Tuhan, patuh atas firman-Nya, sehingga didapati hidup kita ini taat dengan Tuhan. Itulah artinya kita berdaulat dengan Tuhan. Lahirnya pun setiap saudara dan saya, bila tunduk, bila patuh, bila menundukkan diri dengan kedaulatan Tuhan, saya yakin dan percaya, lahir kita pun Tuhan sudah sertakan berkat yang luar biasa. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus Tuhan, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita masih orok, masih bayi, Tuhan sertakan berkat-Nya, berkat surga, berkat yang permanen, berkat yang tidak berubah. Itu disertakan untuk kita. Kita sungguh sudah ada berkat Tuhan di dalamnya.
Dan di situ saudara dan saya memiliki kebahagiaan. Supaya tujuan kita waktu kita lahir dan kita besar seiring dengan waktu, kita didapati berbahagia. Sebab apa? Lahirnya pun sudah disertakan berkatnya. Mengapa disebutkan berkat rohani? Supaya kedepannya nanti berkat-berkat yang datang dari Tuhan tidak membahayakan setiap kita. Tidak membahayakan kita. Karena berkat rohani sudah dikunci dengan kalimat rohani. Tidak ada yang sampai melangkah melampaui batas bernama duniawi. Tidak. Selama kita tunduk dengan kedaulatan Tuhan, itu berlaku. Karenanya siap senantiasa untuk tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Saya himbau setiap kita, mari Tuhan yang berdaulat sampai saat ini. Tidak perlu takut ini itu, kabar ini kabar itu. Apalagi sekarang model tahun-tahun hoax. Saudara harus ingat, firman Tuhan berbicara, ya dan amin. Bukan seperti berita-berita dunia yang banyak yang hoax. Yang kedua saudaraku, bila kita mau taat, patuh dengan kedaulatan Tuhan, tidak seorang pun bisa mengambil bagi dirinya bila tidak dikaruniakannya kepadanya dari surga. Tahukah Anda? Supaya setiap kita mengecap segala kebaikannya, Tuhan berharap yang berdaulat, orang yang patuh, yang tunduk berdaulat dengan Tuhan, bisa mengecap kebaikan Tuhan. Dan bila sudah mengecap kebaikan Tuhan, dijamin bahwa kita ini sungguh dinilai oleh kebaikan. Kebaikan yang kita miliki saudaraku, menjamin kita ke depan. Kebaikan yang kita miliki itu jaminan bagi kita sendiri. Selama kita tunduk dengan kedaulatan Tuhan, kita memiliki kebaikan. Dinilai oleh Tuhan kebaikan itu kebaikan yang kekal. Saya akan mengajak membaca Mazmur 125 ayat 4 berkata, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Luar biasa. Orang memiliki kebaikan Bapak Ibu Saudara, benar-benar tulus hati, dan segala sesuatu yang baik disandangkan atas hidupnya, disertakan atas hidupnya. Dan itu menjamin setiap saudara. Kebaikan-kebaikan seperti ini sangat berdampak. Memberi impact tersendiri. Bila kita memiliki kebaikan seperti halnya Dia, yang inginkan kebaikan dikecap, dinikmati oleh setiap kita. Kebaikan yang datang dari Tuhan tidak mungkin biasa-biasa, tapi membawa pengaruh dalam kehidupan saudara dan saya. Kebaikan-kebaikan yang sangat berdampak, sehingga ketika Tuhan menyuruh kita, kita mampu dibuatnya melalui kebaikan itu sendiri. Kebaikan yang ada dalam diri kita tergali, terolah. Dan pada waktu kita menerima perintah yang agung, mulia dan luhur itu, kita tidak bisa lari dari situ. Kebaikan itu sendiri yang akan menjamin kita melakukan dengan baik pula. Ada satu kisah dalam Injil Matius pasal 21 saudaraku. Anak sulung dan bungsu. Perhatikan kisah ini, dikatakan ayat 30. Matius 21 ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau.
Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Anak yang pertama, nak, pergi ke kebun anggur hari ini. Baik Bapak, enak memang jawabannya bagus, menyenangkan telinga Bapak. Baik Bapak, tetapi karena orang ini krisis kebaikan, dikatakan Alkitab anak itu tidak pergi. Bapak itu kembali kepada anak yang kedua, memerintahkan demikian juga kepada dia. Tetapi anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Kebaikan seperti sauh dalam hidupnya. Dia mau tidak mau akan diikat dengan kebaikan itu sendiri. Sekalipun perkataan tidak mau, tetapi kemudian jeda beberapa lamanya. Ia menyesal, lalu pergi juga. Siapa menurut saudara yang mengamalkan kebaikan? Anak yang terakhir. Walaupun ucapannya berkata, aku tidak mau. Tetapi dia benar-benar sadar. Dia ada karena Tuhan. Dia perlu dilengkapi karena Tuhan. Dan makin menjadi manusia sempurna, itu karena Tuhan. Makanya dia menyesal. Ini sekarang mahal harganya Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak cukup mau, ya Bapak, tapi endingnya tidak menyenangkan. Kebaikan yang dialami oleh orang yang berdaulat, satu saat akan menjadi penolong bagi dirinya. Siapa yang tidak pernah merasa jengkel kah? Keki kah? Merasa enggak nyaman? Kita semua bisa. Tetapi selama kita mau patuh tunduk akan kedaulatan Tuhan, saya yakin kebaikan akan muncul, membela, menerjemahkan kita. Dan menutup kekecewaan, menutup ketidaksenangan, dan menutup kejengkelan dan sebagainya. Memungkinkan pula kita mengerjakan dengan baik. Jadikan kebaikan menjadi gaya hidup kita masing-masing. Jadikan kebaikan ini sungguh-sungguh menjadi nafas kehidupan saudara. Nanti kita sendiri yang menikmati. Olah kembali diri kita. Bila perlu dibongkar kembali, kita tata dengan lebih baik. Kita bangun lebih sempurna. Selama masih ada kesempatan kita untuk tunduk dengan kedaulatan Tuhan. Buatlah kita ini patuh tunduk. Benahi bila didapati kita sudah jauh dari hal-hal kebaikan. Jadikan gaya hidup kebaikan itu, saudaraku. Dalam Filipi pasal 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kapan Tuhan itu? Saya sangat merasa bahwa Tuhan itu sangat dekat sekali. Kalau saudara memperhatikan keadaan dunia ini, akan muncul satu pemerintahan dalam dunia ini. Itu diperkirakan PBB satu pemerintahan itu 20-30. Kurang berapa tahun? Kurang 9 tahun, saudaraku. Kalau menurut nalar perkiraan manusia. Ayo kita benahi. Saat ini seperti tidak ada waktu lagi untuk main-main. Patuh tunduk dengan kedaulatan Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mungkin kita nggak bisa menginjil seperti masa-masa lalu. Berteriak-teriak, bertobatlah kerjaan Allah sudah dekat. Mungkin tidak bisa seperti itu lagi. Tapi melalui kehidupan saya dan saudara punya kebaikan ini. Dirasakan
dampak oleh lingkungan dirasakan, oleh komunitas kita dirasakan, oleh teman-teman segereja dirasakan. Jangan sampai kita krisis kebaikan, saudaraku. Mungkin mulut kita susah mengeluarkan perkataan penginjilan. Mungkin kita seperti sudah terbelenggu dengan SK pemerintah. Mungkin Kepres, keputusan presiden, seperti SKB 2 menteri itu, kita tidak bisa lagi. Tetapi ada sarana penginjilan yang akurat adalah kebaikan hatimu. Dirasakan oleh lingkungan, dirasakan oleh komunitas kita, dirasakan oleh saudara-saudara gereja kita, GPP SK Murni, dan gereja-gereja sekitarnya. Kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Gak usah ngotot, gak usah mengeluarkan tenaga yang seperti apa. Biar kita punya kepribadian yang bicara. Itu namanya fakta yang bicara. Marilah lakukan hal itu. Saya sangat percaya dan yakin Tuhan akan bela. Dan orang-orang seperti inilah yang berhak menarik bagiannya dari surga. Memang gak semua orang berhak menarik bagian dari surga bila tidak dikaruniakan. Bagaimana sampai dia mengaruniakan? Adalah bila kita baik. Bila kebaikan sudah diketahui dan dirasakan dan memberi pengaruh bagi orang-orang sekitar kita. Tahukah Anda, kebaikan kita ini juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita termasuk inspiratornya mereka semua. Betul-betul indah. Karena Tuhan tidak pernah lepas dengan orang yang berbuat baik, yang hatinya baik. Karenanya, mari. Yang kedua ini, kita mengecap segala kebaikannya, kita hayati, kita resapi, kita renungkan sungguh-sungguh. Kapan masa keintiman dengan Tuhan? Pada waktu saudara bersimpuh di bawah kakinya, saudara intim, saudara saat teduh, sate dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan. Renungkan baik-baik kebaikan Tuhan, kecap baik-baik sampai ke dasar hati kita. Kedalaman kita seperti apapun di situ, kebaikan Tuhan dirasakan dan bila menyatu dengan kita, kebaikan itu sendiri akan muncul, mengolah kita menjadi baik adanya. Dan biarlah kebaikan-kebaikan seperti diketahui banyak orang. Sama artinya saudara berdampak bagi lingkunganmu. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, saya sampaikan, siap Tuhan permuliakan. Memang inilah happy endingnya. Bila saudara dan saya tunduk patuh dengan kedaulatan Tuhan. Tidak seorang pun mengambil bagian dirinya dari surga bila tidak dikaruniakan kepadanya untuk kita. Saudaraku, yang terakhir ini, Tuhan siap mempermuliakan saudara dan saya. Jujur, kalau Tuhan gak usah dipermuliakan, dia sudah mulia banget, dia sudah sangat mulia. Tetapi saudara dan saya, bila tidak dipermuliakan dia, siapa lagi yang mampu mempermuliakan kita sampai mengangkat kita harkat martabat derajat menjadi bangsa yang bermartabat itu diangkat olehnya. Siapa kalau bukan dia? Dan bila Tuhan permuliakan, tidak ada seorang pun yang mau menggembosi pembocoran, tidak akan mungkin terjadi. Dan dipermuliakannya itu, kita mulai merangkak dari bawah, saudara-saudara. Kebaikan itu terus, seperti dikatakan, Mazmur dikata,
Dikatakan di sana Mazmur 84 kalau tidak salah. Salah satu ayat 6 dan atau kalau tidak salah di situ. Lebih kurang di situ ayatnya. Orang menghadap Allah di Sion makin lama makin kuat, enggak makin kendor. Saudara, ayat untuk menghibur saudara dan saya yang berdaulat. Roma 8:28 kita buka. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi setiap orang mengasihi Dia yang berdaulat dengan Dia. Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi tidak ada yang merasa kesulitan atau menyulitkan, kesukaran, tidak akan ada. Semuanya mudah dikerjakan bila tunduk ke kedaulatan Tuhan. Tuhan akan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, perhatikan sekali lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencananya nggak pernah jelek, saudaraku. Tuhan dukung, Tuhan bantu sampai kita mencapai yang diharapkan. Tidak ada kesukaran, kesulitan yang memberatkan saudara. Karena Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada kita yang patuh tunduk dengan kedaulatannya. Itu saudaraku. Karena itu jangan takut gagal. Kita kalau sudah melibatkan Tuhan, melangkah bersama Tuhan, yakin. Karena kita sudah berkenan di hatinya. Dan Tuhan itu, dan melihat kita yang tunduk atas kedaulatannya, orang inilah aku berkenan kepadanya. Aku memperkenankan dia. Saya dan saudara GPPS Gang Murni berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia itu hebatnya saudaraku. Dia bila dia sudah memulai, dia sudah mengawali, dia selalu mengakhiri dengan baik. Tidak ada proyek Allah yang mangkrak, ditinggal lari pemborongnya, tidak ada. Umpama ada proyek yang kerjasama dengan kita, tidak akan mangkrak. Dia turut bekerja sama bagi kita yang mengasihi, bagi semua jemaat Gang Murni yang mengasihi. Bahkan dikatakan dalam Filipi 1 ayat 6, saudaraku. Ayat itu luar biasa indahnya. Makanya tidak ada alasan untuk saudara dan saya itu gagal. Dan takut gagal. Dikatakan begini, hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, saya tambahi, dan besar. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dia yang memulai, melangsungkan dan dia juga yang menyelesaikan. Itulah Allah saudara, Allah saya yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Pada hakikatnya dia tidak ingin mempermalukan para anaknya. Rasul Paulus menekankan bahwa Allah itu Allah yang ya dan amin. Di dalam Yesus selalu ada ya. Enggak ada kebohongan. Enggak ada penundaan. Enggak ada penggagalan. Allah bukan manusia dan bukan seperti anak manusia. Seperti Bilangan 23 ayat 19. Masa dia menyampaikan firman, dia berjanji lalu meniadakannya? Saya beritahu, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Semuanya dia bisa lakukan.
dan tidak ada rencanamu yang gagal, kata Mazmur Ayub 42 ayat 2. Tidak ada. Tapi satu yang dia tidak bisa lakukan, mengingkari firman-Nya, itu tidak bisa dia. Sebab itu mari berbesar hatilah dan berbanggalah punya Allah seperti Dia. Karenanya bila saudara tunduk dengan kedaulatannya, penyertaan Tuhan itu mampu membesarkan kita dan usaha kita. Walau musim pandemik seperti ini, tidak usah terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan kuasa firman-Nya. Janjinya itu saja lebih baik ketimbang saudara sibuk dengan melihat kondisi keadaan yang tidak menentu. Saudara dan saya itu bukan di bawah pemerintahan yang ada. Kerajaan Allah memerintah kita, saudaraku. Tuhan itu ingin bila semua kita dasari seperti ini, kita berhasil seperti ini. Ini yang dimaksud adalah, saya sampaikan tentang ini adalah tentang kedaulatan Tuhan. Kalau sudah kita lakukan dan berhasil, jauh loh untuk mencuri kemuliaannya itu. Jauh. Selalu berkata, karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, aku gak mampu. Pasti itu saudara akan sampaikan. Kalau kita berhasil, karena kita tunduk kedaulatan Tuhan. Dan dengan sengaja, artinya dengan memelihara apa yang kita ketahui, kita akan awet. Keberhasilan saudara dan saya itu akan awet. Enggak hanya seumur jagung. Tetapi kalau diri sudah membiarkan dinodai yang lain, terkontaminasi dengan hal yang lain, sangat mungkin saudara dan saya bisa mencuri kemuliaan Allah. Contoh yang kecil ya. Oh enggak, memang saya ini darah saya itu, leluhur saya itu konglomerat. Pantas kalau saya diberkati, kalau saya berhasil itu udah pantas. Dijauhkan kiranya. Ingat pernyataan Ayub, aku telanjang. Aku datang dengan telanjang. Kita ini datang dengan telanjang memang. Pulang pun dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Kalau sampai itu saudara ucapkan, selalu Tuhan, saudara ucapkan di hadapan Tuhan, saya sangat yakin bahwa saudara sangat diberkati. Berkat-Mu bisa sampai turunan, sampai generasi bergenerasi, tidak terhitung. Indah bukan? Karenanya mumpung Tuhan izinkan, walaupun masa-masa sukar saat ini kita lewati, kita hadapi dan kita akan lewati, tetaplah berpaut kepada Tuhan, jangan lepaskan iman, harap, kasih-Mu kepada Tuhan. Itu merupakan kunci keberhasilan kita dengan Tuhan. Dan tunduk dengan kedaulatan Tuhan. Saya yakin berkat-Nya atas setiap saudara. Puji Tuhan. Ya, pesan saya, mari lebih sungguh lagi karena saat-saat ini adalah Tuhan menampi. Setelah menampi, Tuhan juga menguji. Melalui COVID ini, Tuhan menguji, Tuhan juga memurnikan. Marilah kita didapati Tuhan itu murni, karena kita tinggal di jalan gang murni. Wow. Demikianlah orangnya, demikian pula tempat gang murni disebutkan. Kita didapati semuanya murni. Puji Tuhan, amin. Ayo kita berdoa ya. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara mengikuti siaran ini, khususnya GBPS Gang Murni. Di pagi hari ini mereka sudah nikmati firman-Mu, meteraikan di hati mereka Bapa.
bahwasanya tidak ada seorang pun mengambil bagiannya, walaupun punya iman memindahkan gunung sekalipun, karena tetap Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Jelaskan lebih rinci, lebih jauh untuk setiap kami firman-Mu. Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang melihat keberadaan kami. Langkah-langkah perjalanan kami ke depan biarlah bersama-Mu. Dan selalu melibatkan Tuhan apapun yang terjadi atas hidup kami. Kami percaya bila kami patut tunduk atas kedaulatan Tuhan, Tuhan yang bekerja bersama-sama bagi setiap kami, untuk setiap kami yang mengasihi-Mu, sehingga tidak ada kalimat gagal. Engkau yang sudah memulai, Engkau yang mengakhiri, itu keindahan yang Tuhan persembahkan bagi anak-anak-Mu, kami semua, jemaat-Mu GPPS Gang Murni. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya-Mu, karena Engkau belum berhenti dengan setiap kami. Kami mengucap syukur, berkati gembala sidang, pengerja Tuhan, semua yang ambil bagian pelayanan. Tidak ada seorang pun yang melayani yang dikecewakan. Tuhan tetap sambut dan rangkul para pelayan Tuhan. Membawa jemaat yang masuk dalam penampian pengujian dan pemurnian. Biar jemaat didapati benar-benar berkenan layak. Kan mereka murni, betul-betul murni. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.